Informasi update status tahap 2. Jadi untuk tahap 2 saya baru dapat informasi seb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel Fahmi Mujahid FX. Di video kali ini saya akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada 6 pertanyaan juga yang bisa saya jawab dan insya Allah akan saya jawab. Sebenarnya banyak pertanyaan tapi saya tidak dapat informasinya, jadi akan saya jawab di yang saya dapat informasinya. Sebelum video ini dimulai atau sebelum menuju ke pembahasan, bagi kalian yang baru gabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, dan yang baru gabung atau maksudnya yang baru nonton atau baru mampir di channel ini, kalian boleh bantu like dan subscribe juga, karena dengan satu subscribe dan satu like itu sangat banyak sekali untuk membantu dalam membangun channel ini. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Di sini ada 6 pertanyaan atau 6 kategori yang insya Allah akan saya jawab sesuai informasi-informasi dari atas maupun dari luar juga. Untuk, pertanyaan pertama mengenai data data valid, maksudnya tentang perbaikan data. Jadi untuk bagi rekan-rekan guru, bapak dan ibu guru sekalian ya, apabila kalian terdaftar di list tentang untuk perbaikan data atau update biodata, tapi data kalian sudah benar, kalian nggak usah panik, tapi maksudnya kalian tidak keburu ada yang juga yang tidak keburu atau ada yang tidak diinfokan dari operator atau dari Kemenag pusatnya. Kalian nggak usah panik, kalian tinggal cetak ulang aja S12, dan itu juga apabila datanya sudah valid ya, sudah benar, tapi masuk di perbaikan data, kalian nggak usah panik, kalian cukup cetak S12 saja tentang perbaikan biodata. Kalian eee, maksudnya kalian konfirmasi ke Kemenag, dalam artian sebelum kalian ke Kemenag, kalian coba hubungi dulu Kemenag, apakah masih menerima tentang perbaikan data atau tidaknya, dan semoga saja masih menerima, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ya. Dan biasanya juga sebelum tahap 2 insya Allah, selalu, bukan insya Allah dan selalu ada update ulang tentang perbaikan data, biasanya seperti itu. Tapi daripada nunggu lama, lebih baik dari sekarang saja kalian perbaikan. Mudah-mudahan aja, tapi sebelum kalian perbaikan gitu ya, kalian tanya dulu ke Kemenag wilayah masing-masing, apakah masih menerima tentang perbaikan data. Kalian tanya aja seperti ini, "Bapak, saya baru dapat info bahwa saya masuk di daftar list perbaikan data, sedangkan data saya sudah valid," gitu kan. Kalian boleh konfirmasi dulu seperti itu, apakah Bapak masih menerima untuk perbaikan data. Sebenarnya tidak ada yang perlu dirubah gitu, namun saya akan cetak ulang S12 untuk bukti bahwa data saya valid, apakah itu akan Bapak terima atau tidak. Nah, kalian konfirmasi seperti itu saja ke Kemenag, dan insya Allah apabila niat kita baik, niat kita sopan, dan niat kita lillah ya, insya Allah akan dipermudah segalanya. Nah, itu untuk, poin yang pertama. Jadi tentang data yang sudah valid tapi kalian tercantum di daftar perbaikan data. Untuk pertanyaan yang kedua atau informasi kedua ya, tentang data double dengan dinas. Untuk kasus seperti itu sejauh ini saya belum tahu ya, belum tahu apakah di dinas ada tunjangan yang namanya GBPNS atau tidak, saya tidak tahu. Yang tahu atau yang sudah pernah menerima di dinas tentang tunjangan GBPNS, kalian boleh komen di bawah. Dan bukan setahu saya, teman-teman saya yang di dinas belum pernah menerima, jadi saya akan update di sini. Jadi apabila kalian satmingkalnya di madrasah, otomatis ya yang dapat tunjangan GBPNS itu pasti satmingkalnya di madrasah gitu kan. Jadi untuk kasus seperti itu saya sarankan untuk ambil aja, jangan takut double. Kenapa jangan takut double? Dikarenakan kalian satmingkalnya di madrasah, terkecuali kalian tidak satmingkal di madrasah. Maksudnya kecuali kalian satmingkalnya di dinas gitu. Selagi kalian satmingkal di madrasah, kalian ambil aja karena itu rezeki kalian ya. Dan insya Allah nggak akan double kalau misalkan di Dapodik juga tidak ada tunjangan seperti GBPNS.
Seperti itu mungkin, mudah-mudahan terjawab juga informasi dari saya seperti itu. Tapi apabila kalian masih ragu untuk tidak ambil, kalian jangan ambil. Apabila kalian masih ragu gitu kan, takut double demi kenyamanan kalian juga. Saya cuman menyarankan itu terserah kalian, kalian ambil aja apabila kalian saat mingkalnya di madrasah. Tapi apabila kalian ragu, kalian jangan ambil. Untuk yang pertanyaan ketiga atau ya informasi ketiga ya, tentang, eee, ini kemarin teman saya bertanya, "Bapak, saya 24 jam JTM loh, tapi kok nggak dapet?" Katanya gitu. "Saya udah linear 24 jam, tapi Kak, saya tidak dapat." Terus saya cek di analisa tunjangan, itu pun tidak layak, padahal saya udah 24 jam 24 jam gitu kan. Diinformasikan ya, untuk menu analisa tunjangan ini, itu dikhususkan untuk yang sertifikasi dan yang untuk PNS. Itu tunjangan, analisa tunjangan. Nah, yang sudah sertifikasi in passing atau PNS di menu ini, dia sudah layak ya, itu tidak mendapat tunjangan GBPNS. Tidak dapat karena dia sudah sertifikasi dan in passing, tidak masuk dalam persyaratan persyaratan penerima tunjangan GBPNS maksudnya. Nah, jadi kalian jangan salah paham tentang menu analisa tunjangan. Itu hanya untuk persyaratan sertifikasi dan PNS di aplikasi menu Simpatika. Nah, kalau kita ngelihatnya dari mana katanya? Maksudnya kita ngelihatnya bahwa kita sudah 24 jam JTM loh, tapi kita nggak dapat. Nah, itu bukan terpaku dalam 24 jam linearnya, itu bukan terpaku di situ. Yang paling akurat sekali di sepanjang saya menjadi operator, mendaftarkan segala pengajuan apalagi untuk tunjangan GBPNS, itu yang paling akurat itu memiliki NPK, kalau menurut saya, memiliki NPK. Soalnya ada kasus kemarin dia memiliki NPK, JTM tidak linear, tapi dia bisa mengajukan PPG. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang balik lagi ke kalian, apakah kalian sudah mempunyai NPK? Nomor pokok Kemenag ya kalau nggak salah. Apakah kalian sudah memiliki itu? Nah, saya rasa belum kan, sehingga tidak bisa mengajukan tunjangan GBPNS. Nah, persyaratan untuk mempunyai NPK itu, kalian minimal itu 5 semester atau sekitar 2,5 tahun. Kebijakan terbaru dari Kemenag katanya 5 semester, tapi saya lupa lagi ya. Kalian boleh bantu komen juga apabila saya kurang kurang jelas atau kurang akurat gitu kan. Kalau menurut saya itu 5 semester dulu baru kita muncul NPK. Nah, seperti itu. Itu untuk yang poin ketiga. Jadi kalian jangan salah paham tentang menu analisa tunjangan ya di aplikasi Simpatika. Untuk yang keempat, oh iya, ini yang paling banyak dipertanyakan tentang total nominal pencairan tunjangan insentif GBPNS. Jadi sebenarnya saya belum pernah menerima tunjangan apapun ya, karena saya sebagai operator bukan sebagai tenaga kependidik maksudnya, sebagai guru. Jadi saya sebagai operator sebenarnya saya tidak tahu berapa nominalnya, dan saya tidak ingin tahu. Kenapa tidak ingin tahu? Karena itu rezeki kalian, saya tidak, rezeki para guru-guru, dan saya tidak akan ingin tahu lebih banyak lah, karena saya bukan tipe orang yang kepo juga, apalagi masalah nominal itu karena sensitif. Namun ada teman saya juga yang berbicara, katanya totalnya sekitar 2,850 katanya segitu. Kalau ngelihat dari Juknis juga kan 250.000 per bulan. Nah, mungkin ada pajak atau ada apa gitu. Itu untuk total, dan kalau menurut saya itu sangat besar ya, dan alhamdulillah itu rezeki untuk para guru-guru. Saya doakan semoga lancar dan semoga bermanfaat rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Saya pun dan tunjangan operator pun tidak ada, tapi saya tidak pernah syirik-syirik menyirik ya, karena saya bekerja lillahi ta'ala. Oke ya, jangan kepanjangan masalah ini. Takutnya ada yang ini juga atau apa gitu. Kita lanjut ke mengenai oh iya ini yang paling penting menurut saya, informasi update status tahap 2. Jadi untuk tahap 2 saya baru dapat informasi sebenarnya 50-50 ya, maksudnya 50% informasinya. Saya nggak akan berani katakan bahwa ini valid atau tidak, namun saya baru dapat informasi juga dari, eee, disebut admin, bisa dibilang admin ya. Untuk informasi update status tahap 2 itu katanya pertengahan bulan November, tapi itu benar atau tidaknya saya tidak berani jamin. Ada terawangan aja sekitar segitu katanya. Mudah-mudahan bisa dipercepat juga ya, sehingga kita bisa merasa puas juga dengan hasilnya. Untuk informasi itu katanya, pertengahan November, tapi saya tidak menjamin ya, takutnya juga ini jadi berita hoak atau apa. Tapi, ya ada yang berkata seperti itu dan saya juga tidak tahu kapan-kapannya soalnya cut off di tahap 2 itu kan bulan 2 September ya. Nah, sedangkan cut off, tahap satunya itu yang batch satunya itu bulan Mei, berarti sekarang tersalurkan itu bulan Oktober ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan. Berarti kalau misalkan selang 4 bulan dari September, Oktober, November, Desember berarti Januari. Kalau misalkan selang 4 bulan gitu kan. Berarti Januari kalau misalkan ngelihat dari hitungan seperti itu. Tapi saya tidak tahu juga ya. Mudah-mudahan juga dipercepat lah ya. Mudah-mudahan nggak dilama-lamakan lagi. Saya doakan juga. Itu untuk informasi mengenai update status tahap 2. Tapi saya juga ada informasi juga dari admin wilayah saya, katanya 1 minggu ini full untuk penghabisan update status penerima tahap 1 batch 2, katanya seperti itu. Dan apabila bisa dipercepat mungkin minggu depan juga udah bisa update. Makanya itu kata saya juga 50-50 itu 50% ini 50% informasi itu saya takutnya nggak valid gitu kan, tapi saya ada kabar aja seperti itu dan itu mudah-mudahan terrealisasi ya karena lebih cepat gitu kan. Tapi ada juga yang informasi katanya pokoknya akhir Desember itu bakal tersalurkan semua katanya, entah tahap 1 tahap 2-nya katanya gitu. Saya juga berdoa yang terbaik ya, berdoa supaya video ini tidak menjadi berita hoak juga, saya gitu kan. Tapi kalian jangan terlalu terpaku dengan video saya, jangan terpaku tentang informasi dari video saya, kalian boleh lihat-lihat informasi yang lain gitu kan. Untuk yang terakhir adalah informasi terbaru mengenai status penerima yang belum ditetapkan. Nah, ini juga kasusnya juga ya. Saya juga baru dapat kemarin informasi terbaru lagi katanya. Jadi status penerima yang belum ditetapkan itu sebenarnya ada 2 kemungkinan ya katanya. Yang pertama adalah bahwa emang kita sedang menunggu update saja ataupun kita tidak dapat sama sekali, itu dikarenakan kuota katanya. Waduh, saya kaget juga informasi dari itu, tapi itu nggak tahu valid, nggak tahu apa ya, cuman informasi itu baru 50% saya dapat, saya nggak akan lebih-lebih meyakinkan juga bahwa informasi itu valid atau tidak, tapi kalian ambil saja kalian ambil 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 saja informasinya seperti itu supaya kita tidak terlalu berharap juga ya, karena berharap itu sangat menyakitkan gitu kan. Tapi saya yakin dan saya akan mendoakan bahwa insya Allah semoga semuanya diberi kelancaran dan kemudahan juga. Dan untuk yang sedang menunggu tahap 2 atau sedang berganti status dari tahapnya belum menerima atau belum ditetapkan, saya doakan dan saya doakan supaya berubah menjadi cetak gitu kan, bukti cetak gitu kan.
Soalnya kalau misalkan iya tidak diterima, kenapa ini muncul dari awal, dari pas S25 dimulai. Saya udah lihat itu dari awal cetak S25 karena saya termasuk operator yang rajin ya, selalu mengecekkan setiap akun guru di bantuan dari menu-menu apapun saya suka ngecek itu status seperti ini ya, status seperti ini selalu update dari awal S25 gitu kan. Saya pernah lihat juga dan saya dan saya yakin insya Allah lah, insya Allah gitu kan. Ini kita tinggal nunggu kepastian aja di tahap 2 apakah kita menerima atau tidak. Namun apabila ada informasi terbaru yang sangat meyakinkan dan saya fix, saya akan langsung buatkan video atau saya buatkan status bahwa akan valid gitu kan. Jadi kalian tunggu saja dan saya doakan yang terbaik buat semuanya dan kelancarannya ya. Ya biar nggak kepanjangan saya tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak salah. Ya udah jadi daripada kepanjangan kalian kasihan, saya nggak enak juga gitu kan, saya ngasih informasinya takut kepanjangan juga. Semoga kalian diberi kelancaran dan kemudahan dalam menunggu ya update tahap 2 ini ya. Oke, yang belum gabung kalian boleh bantu like, bantu subscribe juga di channel ini, karena di channel ini insya Allah saya akan update terus, tidak hanya informasi berupa tunjangan atau apa, saya juga akan update. Ya banyak sih video-video saya mengenai aplikasi-aplikasi sekolah atau informasi-informasi tentang di dunia pendidikan terutamanya madrasah ya. Saya akan update terus di sini. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Fahmi Mujahid. Salam operator madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.